Untuk materi kali ini adalah kita akan membahas tentang metabolisme. Namun, di dalam metabolisme itu ada beberapa yang harus diawali dari yang namanya enzim ya. Nah, kenapa harus dimulai dengan enzim? Karena enzim adalah protein yang dapat membantu ya, yang dapat membantu di dalam proses metabolisme. Oleh karena itu maka enzimlah yang kita dahulukan, karena enzim adalah menyangkut masalah cepat dan tidaknya suatu reaksi di dalam metabolisme. Enzim di sini yang pertama kali harus kita bahas adalah apa sih yang namanya enzim ya. Enzim ini adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator ya, seperti yang tadi dikemukakan ya, yaitu yang namanya protein. Berarti di sana enzim ini punya sifat-sifat tertentu ya. Nah, namun di sini lebih ke khususnya adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Apa yang kita maksud dengan biokatalisator ini ya? Jadi biokatalisator ini adalah di mana enzim bisa mempercepat ya dari reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh ya. Oke, itu yang bisa dikemukakan tentang penjelasan tentang protein. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut dengan sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat enzim ya? Nah, jadi kita harus mengetahui sifat-sifat enzim supaya kita bisa klop mengapa enzim bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Ini dilihat dari sifat-sifatnya. Yang pertama, kita lihat bahwa enzim adalah sebuah protein ya. Protein ya yang dibuat pada saat dimana pembentukan asam amino yang berasal di dalam tubuh, yaitu pada sintesis ya, sintesis protein di mana berawal dari DNA ya. Oke, tuh. Nah, ini ada beberapa protein, salah satunya adalah kita masukkan ke dalam yang kita sebut jenis enzim. Nah, kemudian yang lainnya adalah bahwa sifat enzim di sini bekerja secara spesifik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bekerja secara spesifik? Di sini memang khusus ya, khusus di mana zatnya khusus, kemudian juga tempatnya juga khusus ya. Jadi tidak sembarangan ya. Makanya di sini dikatakan bahwa enzim bekerja secara spesifik ya. Kemudian di sini berfungsi sebagai katalis ya. Tadi sudah disebutkan bahwa katalis ini adalah bisa mempercepat ya, mempercepat dari suatu reaksi ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah diperlukan dalam jumlah sedikit ya. Jadi ini tidak harus banyak-banyak karena nanti akan percuma ya, karena terlalu banyak tidak ada yang bisa direaksikan. Kemudian berikutnya adalah bekerja secara bolak-balik ya. Jadi yang kita maksud dengan bekerja secara bolak-balik adalah pada saat setelah terjadinya reaksi ya, kemudian selesai membentuk produk dan akhirnya adalah akan kembali di mana enzimnya dipergunakan lagi ya, selama enzimnya itu tidak rusak ya. Kemudian yang lainnya adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Jadi ini bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungannya diantaranya seperti suhu, kemudian yang lainnya adalah pH dan lain sebagainya, sehingga ini bisa mempengaruhi terhadap kerjanya ya gitu. Kemudian di sini ada satu hal lagi, yaitu di mana ada cara kerja enzim ya. Nah, yang utama di sini adalah bahwa cara kerjanya adalah menurunkan energi aktivasi ya, atau boleh disebutkan energi yang diperlukan untuk reaksi ya. Nah, berikutnya kita bahas lagi bahwa ada
Yang pertama adalah tentang cara kerja enzim. Bagaimana cara kerja enzim? Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah disebutkan sebagai lock and key. Ya, lock and key itu adalah di mana bertindak sebagai kunci dan gembok. Ya. Nah, seperti yang terlihat di sini bahwa di sini ini adalah kita sebut dengan substrat dengan bentuk sisi substratnya seperti ini, kemudian di sini adalah sisi aktifnya adalah seperti ini, ya. Nah, kemudian ini akan bersatu, ya, dan kemudian sisi aktifnya akan menyesuaikan diri. Sisi aktif siapa? Enzim, ya. Ini bisa menyesuaikan diri sehingga klop ya antara satu dengan yang lainnya. Ya harus sesuai. Kalau tidak sesuai maka tidak akan menghasilkan sebuah produk. Ya. Ini yang terjadi seperti ini. Ya. Nanti akan terpisah, produknya dihasilkan, kemudian enzimnya akan terpisah lagi dan kemudian nanti bisa dipergunakan lagi. Kemudian yang kedua ini adalah induksi fit atau yang kita sebut dengan induksi fast. Ya. Nah, ini hampir seperti ini, cuma di sini yang menyesuaikan adalah substrat menyesuaikan enzim ya, atau di sini dengan menggunakan apa namanya sisi aktifnya ya. Maka di sini ini lebih kecil ya, karena di sini adalah substratnya juga kecil ya. Jadi ini lebih fleksibel gitu kan, lebih fleksibel ya. Kemudian akhirnya dari hasil tersebut kemudian menghasilkan produk ya. Jadi dari apa namanya produk tersebut kemudian enzimnya akan terpisah ya. Itu demikian dan nanti bisa dipergunakan lagi disesuaikan dengan substratnya. Oke, berikutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja sih yang termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama adalah di sini temperatur. Ketika kita melihat daripada apa namanya grafik ini, nah, kita akan melihat di sini ada dua faktor yang saling berhubungan. Yang pertama adalah bagaimana kecepatan reaksi enzim pada saat temperaturnya sekian ya. Ternyata di sini dapat kita lihat bahwa pada temperatur misalnya yang 10 ini bekerjanya masih lambat ya. Kemudian 20 juga begitu, kemudian 30 juga begitu. Dan akhirnya sampailah kepada titik kulminasinya di sini yaitu 40 ya. Dan selebihnya adalah sudah mulai menurun dan akhirnya kalau sudah nyampe ke 60, nah ini semakin menurun. 60 maksud saya ya. Ini sudah sampai 60 dengan temperatur ini, maka ini adalah perubahannya akan kelihatan ya. Jadi di sini ternyata bahwa temperatur itu bisa mempengaruhi terhadap kerja enzim. Jadi semakin apa namanya? Semakin tinggi suhu ya, maka semakin kerja enzim semakin kurang ya. Nah, kemudian juga begitu pula ya. Semakin apa namanya? Suhunya rendah, semakin atau kecepatannya itu semakin berkurang. Itu yang bisa dilihat dari temperatur ini. Kemudian yang kedua ya. Di sini ada yang kita sebut dengan perubahan pH. Ya. Jadi di sini juga pH menentukan. Ketika pH-nya misalnya basa ya, apa yang terjadi? Biasanya misalnya apa yang terjadi basa, biasanya kalau yang namanya pH itu kita memulai dari pH yang tinggi atau boleh dibilang asam ya. Asam di sini adalah berarti sebelum 7 ya di sini pH-nya ke sini. Apa yang terjadi di sini lebih ke 7 ya. Jadi ini di pertengahan netral ya. Jadi lebih kerjanya efektif kalau misalnya di sini dalam keadaan netral ya. Tapi kalau misalnya di sini suhunya asam ya, di sini akan apa namanya? Akan menurun kerjanya ya. Nah, kemudian begitu pula setelah ini melebihi daripada pH asam yaitu pH apa melebihi daripada normal di sini diantaranya adalah di mana di sini akan terbentuk basa ya. Nah, dengan basa tersebut maka ini semakin menurun. Sama halnya dengan yang tadi.
Semakin tinggi basa maka semakin menurun pula cara kerjanya. Ini yang bisa dilihat. Oke, kemudian berikutnya nomenklatur ya, nomenklatur dan klasifikasi enzim ya. Enzim diberi nama dengan menambah airan ase ya. Tapi tidak selamanya bahwa enzim itu harus diakhiri dengan ase. Ada juga enzim yang tidak diakhiri dengan ase ya. Nah, ini kalau di sini yang disebutkan adalah ase ya. Jadi pada nama substrat yang yang diubah oleh enzim tersebut. Misalnya seperti ini, enzim maltase. Nah, enzim maltase ini adalah mengubah maltosa ya. Jadi enzimnya jadi mengubah enzim mohon maaf. Oke, di sini adalah enzim maltase atau boleh bukan enzimnya di sini ya, yang kita sebutkan misalnya maltosa. Maltosa di sini enzim yang dipergunakannya adalah maltase ya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan produknya adalah produk apa dari gabungan maltase, lalu hasilnya adalah glukosa dengan glukosa ya, itu diantaranya. Misalnya yang lain di sini ada penggolongan enzim ya. Jadi ini disesuaikan dengan substrat ya, disesuaikan dengan substratnya. Kemudian sekarang penggolongan enzim. Nah, dalam penggolongan enzim di sini ada diantaranya ada golongan hidrolase, yaitu enzim yang dimana dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir. Misalnya karboksilase, protease maupun lipase. Ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah golongan desmolase, yaitu di mana enzim dapat memecah ikatan karbon ya, kemudian ya karbon dengan karbon, kemudian atau C dengan N ya. Nah, misalnya enzim peroksida ya, kemudian juga di sini ada katalase, nah, dan satu lagi ada transaminase ya. Jadi di sini disesuaikan dengan substrat yang dapat memecahnya ya. Untuk saat ini kita hanya bisa sampaikan sampai di sini dulu. Nanti lain kali kita sambung lagi dengan materi berikutnya, yaitu tentang materi berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus amburadul itu